Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Orang yang belum lahir baru tidak akan bisa mengalahkan iblis dan mengalahkan dosa. Yang kedua, orang yang tidak punya firman hidup dalam dirinya juga tidak akan bisa mengalahkan dosa dan iblis. Kenapa tidak bisa? Karena orang yang berdosa itu secara rohani disebut mati. Upah dosa adalah maut, atau Efesus bilang kamu mati karena dosa pelanggaranmu. Mati rohani, jasmani masih hidup, bisa berpikir dan sebagainya sepertinya. Tapi dalam mengalahkan dosa tidak bisa mengandalkan kepintaran pikiran, tekad, kekuatan atau apapun senjata di dunia tidak bisa. Sebab yang bisa mengalahkan dosa adalah Tuhan dan orang-orang yang hidup bergerak dalam Tuhan. Yang bisa mengalahkan iblis juga adalah Tuhan dan orang-orang yang hidup bergerak dalam Tuhan. Makanya dikatakan jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, lahir secara rohani maksudnya, atau dalam istilah yang lain disebut lahir kedua kali. Lahir pertama kali itu dari orang tua kita melalui ibu kita. Lahirlah kita sekali secara jasmani. Jadi kelahiran pertama atau kelahiran pertama sekali itu adalah kelahiran jasmani. Dan waktu kita sudah dilahirkan secara jasmani, kita ini sudah mewarisi dosa. Kita sudah orang berdosa. Semua keturunan Adam yang jasmani adalah orang berdosa. Dan orang yang berdosa ada di bawah kuasa maut. Dan iblis ada berkuasa di penguasa alam maut. Mulai dari raja sampai rakyat biasa tidak bisa mengalahkan dosa apalagi iblis. Yang bisa mengalahkan dosa adalah Tuhan Yesus Kristus, dan sudah dibuktikannya waktu jadi muka bumi. Dan yang kedua adalah anak Tuhan yang lahir kembali, yang hidup bergerak dalam Tuhan. Dialah yang bisa mengalahkan dosa dan mengalahkan iblis. Kamu, kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lahir kedua kali itu dilahirkan Allah, dilahirkan dari benih yang kekal, benih yang tidak fana, yaitu firman. Maka kita perhatikan dulu di sini 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kenapa? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi iblis itu kerjanya berbuat dosa, melakukan dosa. Disebut dia iblis karena dia berbuat dosa. Dan memang dia kerjanya berbuat dosa. Berbuat dosa itu artinya melanggar firman, bertolak belakang dengan firman, bertolak belakang dengan Tuhan. Untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus, menyatakan dirinya. Untuk apa? Yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan iblis itu. Apakah perbuatan iblis itu? Paling utama adalah berbuat dosa. Lalu mencuri, membunuh, binasakan. Terus membuat hal-hal yang jelek,
menipu orang, membuat orang sakit, dan merusak segala yang baik. Jadi iblis kerjanya itu. Kalau dalam ejaan lain dikatakan, tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Sebab iblis berbuat dosa sejak semula. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu Yesus, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang utama adalah berbuat dosa dan menjatuhkan orang supaya hidup dalam dosa, melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, termasuk penyakit dan semua yang tidak baik. Jadi di sini Yesus mengalahkan, membinasakan perbuatan ini. Karena Yesus mengalahkan iblis dan segala perbuatannya. Maka Yesus menyembuhkan orang sakit, karena sakit itu perbuatan iblis akibat orang digodanya, ditipunya, masuk dan melakukan dosa. Kalau kita lakukan dosa lebih berkuasa dari kita. 1 Yohanes 8 ayat 32 bilang, siapa yang melakukan dosa, dia hamba dosa. Posisi hamba itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan lebih kuat dari hamba. Jadi kalau orang melakukan dosa atau hidup dalam dosa, dosa yang menjadi kuat, yang menjadi Tuhan, dia menjadi hamba. Dan iblis berkuasa atas orang-orang yang jauh dari Tuhan, ya. Apalagi di dunia, 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang, seluruh dunia di bawah kuasa si iblis. Tapi Yesus sudah mengalahkan iblis. Sekarang kita dalam penebusannya, supaya kita tidak dibelenggu, dikuasai dosa lagi, maka kita diampuni, disucikan dengan darah Yesus. Kita ditebus atas kesalahan-kesalahan kita. Oleh darah Yesus kita suci, layak di hadapan Tuhan, dibenarkan. Dan oleh Yesus kita diberi hidup kekal, menjadi anak Allah. Kita bilang yang percaya menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Terus kita lihat ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang tidak berbuat dosa lagi? Setiap apa? Orang yang lahir dari Allah. Setiap yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa dia nggak berbuat dosa lagi? Sebab benih ilahi tetap. Apa artinya tetap? Ya. Dalam bahasa Indonesia dibilang tetap, itu artinya ini. Selalu berada di tempatnya. Maksudnya di tempat mana? Di tempat posisi di mana Tuhan sudah posisikan kita. Jadi artinya tetap benih ilahi. Benih ilahi ini apa? Firman. Ayat lain bilang kamu dilahirkan dari benih yang tidak panen, itu firman. Jadi kalau terus atau tetap selalu berada firman di dalam kita, maka kita tidak berbuat dosa. Makanya iblis membuat segala sesuatu, tipu daya dan situasi untuk membuat kita jangan selalu menerima firman. Maka gak keberatan iblis kalau kita rajin gereja, asal jangan selalu menerima firman, tetap berada dalam posisi menerima firman.
Bisa melayani, memimpin pujian, berkhotbah, main musik, aktif. Tapi jangan sampai selalu firman itu ada dalam diri kita. Maka jangan sampai kita serius dengan firman. Maka dia bikin gangguan-gangguan, godaan-godaan segala macam, kesibukan-kesibukan. Dialihkan perhatian kita, digodai keinginan kita. Karena kalau sempat selalu firman itu ada. Tadi dikatakan tetap itu artinya selalu berada dalam posisi di dalam firman, atau selalu firman itu ada dalam diri kita. Karena dia bilang sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, selalu hadir, selalu ada. Karena banyak orang bilang begini, nah sekali-sekali pun kebaktian cukuplah itu. Lalu datang dia sekali-sekali hari Minggu. Apakah dia selalu menerima firman? Enggak. Lalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hanya orang-orang lahir baru dan selalu firman ada dalam dirinya atau dinilai. Inilah orang yang kuat. Inilah orang yang mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah sudah diberi kemampuan, sudah diberi kehidupan untuk mengalahkan iblis dan dosa. Asal selalu berada firman dalam dirinya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sebenarnya ketika kita jatuh dalam dosa, nggak selalu firman ada dalam diri kita, makanya kita jatuh. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir dari Allah sudah punya kemampuan tidak berbuat dosa lagi, asal dia selalu menerima firman. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Coba kita renungkan dulu, kenapa kita jatuh dalam dosa, artinya melanggar firman, atau jadi lemah. Karena nggak selalu firman ada dalam diri kita. Sehingga dialihkan iblis perhatian kita dan yang lain-lain. Padahal iman timbul dari mendengar firman. Dari mana kita mendengar firman kalau kita tidak mencari? Ibarat kita nggak cari uang, dari mana kita dapat uang? Itu masalahnya kalau ada anak Tuhan berbuat dosa lagi. Sebenarnya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, dikarenakan disebabkan benih ilahi tetap ada dalam dia. Jadi masalahnya kalau kita sudah anak Tuhan, kalau yang belum lahir baru yang nggak bisa. Jangankan menang, melihat Tuhan pun dia nggak bisa, melihat kerajaan Allah pun dia tidak bisa. Tapi bagi kita anak Tuhan, kenapa kok bisa jatuh? Kata jatuh tidak bertumbuh itu namanya, mundur namanya. Dan dosa itu selalu membawa kita mundur, selalu membawa kita merosot. Bukan bertumbuh tapi menuju kematian. Lupa dosa dalam mampu. Jadi kalau kita sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dan kita sudah dilahirkan kembali, maka yang butuh kita lakukan adalah terus menerus menerima firman, supaya benih ilahi tetap ada dalam diri kita. Sebanyak orang ini yang bisa tetap tidak berbuat dosa atau tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Makanya kita bimbinglah orang kalau mau dia selamat, mau dia bertumbuh, mau dia semakin kuat. Pertama mereka harus tahu mereka sudah lahir baru. Yang kedua, dia harus selalu menerima firman. Supaya di dalam dia tetap ada benih ilahi itu. Benih ilahi itu maksudnya adalah firman. Karena manusia tidak dapat hidup dari roti saja atau makanan jasmani, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu dia ya. Jadi anak iblis terus berbuat dosa, anak Tuhan terus melakukan firman. Iblis memang itu kerjanya, berbuat dosa. Yang bukan anak Tuhan terus berbuat dosa atau melakukan dosa.
Anak Tuhan melakukan firman. Jadi orang yang melakukan firman ya kuat. Bahkan lebih kuat dari dunia, lebih kuat dari apapun. Ayat 10 dibilang, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Haleluya. Kalau dalam ejaan lain dikatakan begini, ayat yang ke-9 tadi. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapaknya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Begini, ketika Tuhan menciptakan air, lalu Tuhan menciptakan ikan, dan ikan itu ditaruhnya di dalam air. Selama ikan itu di dalam air, tetap di dalam air, dia nggak mati. Tapi ketika dia tidak tetap dalam air, dia nggak mati. Demikian juga Tuhan ciptakan kita di dalam Dia. Ketika kita keluar dari Dia, mati kita. Sama seperti kita keluar dari air. Haleluya. Bagaimana maksudnya supaya kita tetap hidup dalam Tuhan? Setelah kita dilahirkan kembali, kita harus terus-menerus benih ilahi supaya ada tetap dalam diri kita. Kita terus-menerus menerima firman. Jadi berapa kali kita menerima firman? Bukan sekali seminggu. Haleluya. Ini sebenarnya masalah. Jadi orang yang melakukan firman itu kuat, makin kuat, makin kuat. Orang yang melanggar firman itu makin lemah sampai mati. Orang yang melakukan firman naik. Orang yang melanggar firman turun. Jadi kebalikan. Masalahnya bagaimana aku bisa melakukan firman? Maka datang pada Yesus dengan iman, bertobat, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu Kristus menerimamu, mengampunimu, membebaskanmu dari dosa, menyucikanmu dengan darah Yesus, dan Dia memberikan hidupnya kepadamu. Engkau lahir kembali, kau sudah punya kemampuan mengalahkan dosa iblis. Asal benih ilahi tetap ada dalam dirimu, asal firman Tuhan tetap ada dalam dirimu. Karena iblis mau mengambil firman itu dari dalam dirimu, maka jangan beri kesempatan pada iblis. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman siang malam. Tujuannya supaya terus tetap ada firman dalam diri kita. Kalau nggak ada firman nggak bisa. Tuhan, aku mau berubah nangis. Gak ada firman nggak bisa berubah. Tuhan, aku mau kuat berdoa jungkir balik. Gak ada firman. Doa dan firman harus seimbang, sejalan. Dan iblis mau jangan sampai kita menerima firman. Boleh mendengar, tapi jangan sampai menerimanya. Nah, kalau sempat firman kepada firman itu hidup, akan membawa kita bergerak dari dosa kepada kesucian, dari kesalahan kepada kebenaran, dari kelemahan masuk kepada kekuatan. Itu sebabnya berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, dan mereka akan dikuasai. Semua yang enak-enak, yang bagus-bagus di dunia ini seperti sampah dibanding kalau kita hidup dalam Yesus. Tapi bagi orang yang hidup dalam Yesus, memang itu sampah itu mereka makan, mereka nikmati. Maka jangan heran narkoba itu laris, karena itulah kebahagiaan mereka. Itu kan semua sampah. Jadi sebabnya kita doakan, tuntun orang datang pada Yesus supaya dia dilahirkan kembali. Tuntun orang terus menerima firman, kasih firman, jangan yang lain-lain, supaya firman yang terus ada dalam dirinya. Sebab orang yang lahir dari Allah, jikalau tetap firman ada dalam dia tidak berbuat dosa. Lalu berbuat apa? Melakukan firman. Anak iblis melakukan dosa, anak Tuhan melakukan firman. Anak iblis diperbudak oleh iblis, iblislah yang menjadi tuannya. Tapi anak Tuhan melakukan firman, dia menjadi hamba Tuhan. Yesuslah Tuhan.
Nah seperti itu ya. Maka terus terima firman. Dan ketika kita hafrutas apa? Kamu sedang seperti ini atau hafrutas, kita sedang terus menerima firman dan saling berbagi. Bukan sekedar supaya pandai nanti hafalan firman, supaya nanti diangkat jadi berkhotbah. Bukan itu yang penting. Memang kalau berkhotbah sudah buat, sudah masuk surga, kan enggak kan? Sekarang kami dalam komunitas justru itu yang datang firman. Firman itu harus kita terima dan hidup dalam diri kita. Dan kalau firman itu hidup dalam diri kita, kita alami, kita nikmati, mengubah kita, maka kita akan mengalami perubahan. Dan firman itu kalau kita sampaikan sama orang lain, kita sedang menyampaikan firman yang hidup, bukan sekedar teori atau hafalan dari Alkitab. Ada rupanya Pak orang menyampaikan firman gak hidup, ada. Orang Farisi ahli Taurat pada zaman Yesus, mereka hafal, ibadahnya oke, tapi tidak firman yang hidup. Makanya heran mereka lihat Yesus, kok sangat berkuasa sekali perkataannya ini. Ya karena dia adalah firman yang hidup itu. Dan lihat, sebenarnya kalau firman itu sudah hidup dalam diri kita, kita sudah bisa menyampaikan firman yang hidup sama orang. Artinya firman yang hidup yang kita sampaikan itu menjadi suara Tuhan. Nah suara Tuhan itu hidup. Kalau yang tertulis ini masih kata-kata yang belum hidup. Tapi kalau firman Tuhan yang tertulis dalam kitab ini hidup dalam saya, itu firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu bergerak, membuat saya bertumbuh dan membuat saya tidak berbuat dosa lagi. Dan kesulitan orang sekarang kan tidak bisa mengalahkan dosa dan iblis. Kalau dosa ini terus dilakukan menjadi kebiasaan buruk, menjadi karakter buruk. Dan karakter buruk ini yang terus membawa kita jatuh-jatuh, itulah kelemahan. Dan itulah sasaran iblis untuk membelenggu, menghancurkan kita. Misalnya kesombongan, langsung digiring iblis sampai kepada kejatuhan, kehancuran. Tapi orang yang rendah hati dikasih, diangkat Tuhan. Dan mengasihi itu atau rendah hati itu akibat firman. Hidup mengubah dia. Ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, kita nggak akan menikmati hubungan yang bagus. Kita sedang merusak hubungan yang bagus. Kita buat dosa di hadapan Tuhan, kesalahan, kita nggak bisa menikmati Tuhan. Kita sedang merusak hubungan. Saudara buat dosa kesalahan sama orang juga akan merusak hubunganmu dengan orang. Kita nggak bisa dekat kalau kita nggak mendekat. Banyak orang bertanya sama saya, Bapak itu dekat sama siapa? Sama kami nggak dekat. Nggak bisa otomatis dekat. Dekat dalam arti hubungan yang baik, bukan dekat kayak Judas Iskariot. Jadi itu sebabnya Yakobus 4 ayat yang ke-7 bilang, mendekatlah kepada aku. Ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia mendekat kepadamu. Tuhan sudah mau dan mengasihi kita, tidak ada masalah. Apakah Tuhan mau dekat dia? Lalu kenapa aku nggak dekat? Nggak mengalami kedekatan? Ya karena kau belum mendekat. Atau kau sudah dekat, tiba-tiba merasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Itu tadi kau melakukan dosa kesalahan di hadapan Tuhan. Nah dosa kesalahan merusak hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Melakukan kesalahan pada orang lain merusak hubunganmu yang baik dengan orang. Maka kau harus berusaha mendekat. Caranya jangan lakukan kesalahan dosa, tapi lakukanlah hal-hal yang baik. Apalagi mengasihi namanya. Ya, kenapa sampai saya bertanya, makanya saya barusan tulis status di Facebook tadi, karena saya tahu. Ya juga ya. Ada orang yang sudah dekat sama saya puluhan tahun, tapi karena kesalahan dosa kepada saya, jadi kayak gak bisa kami nikmati lagi hubungan, walaupun di samping saya dia dulu. Dan saya bayangkan Tuhan juga bilang begitu, bukan kurang panjang tanganku menyelamatkanmu, bukan kurang tajam telingamu mendengarmu, artinya dia tahu. Karena dia gak bisa dekat sama orang itu, dan orang itu tidak akan bisa mendekat, menikmati kedekatan.
Kecuali dia bertobat. Bertobat artinya mengakui kesalahan, meninggalkannya, lalu melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bisa Tuhan ada di sampingmu, tapi kau tak bisa merasakan kenyataan. Jadi itu sebabnya iblis mau merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Maka diajarinya kita melakukan dosa kesalahan. Kenapa kita bisa jatuh? Tidak bisa mengatasi dan mengalahkan iblis dan perbuatannya. Karena tidak ada tetap firman dalam diri kita, atau kita belum lahir baru, atau sudah lahir baru, tak tetap firman dalam diri kita. Yang ada tetap adalah kata-kata yang menyakitkan hati kita dari orang lain. Bisa nggak saudara akrab, enak, dekat dengan orang yang menyakit hati? Bisa. Meskipun kau sudah mengampuni dia, kau nggak bisa. Sampai terjadi pemulihan. Iya kan? Pernah nggak suami istri sampai 3 hari nggak cakap? Gara-gara apa itu? Gara-gara dia melakukan firman dan mengasihi lalu kita seperti itu. Kan? Ada salah satu dari pasangan ini yang melakukan kesalahan di antara mereka. Walaupun dia makan dan bergurau-gurau, nggak bisa. Dengan Tuhan juga gitu. Bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak ada. Misalnya Pak Malik ini, dijelek-jelekannya, aku dikusik-kusiknya, kedengaran pula sama aku kan? Gimana nggak bisa, mau dipeluk-peluk nggak bisa. Karena setiap dosa, setiap kesalahan itu merusak hubungan dan membuat kita tidak bisa menikmati kedekatan yang sejati. Makanya ketika kerusakan hubungan Judas Iskariot dengan Yesus, walaupun ada sehari-hari Judas Iskariot, bahkan dia terakhirnya mencium Yesus, tapi sebenarnya nggak ada kedekatan lagi. Maka terbukti sampai akhirnya dia kerasukan setan bukan penuh Roh Kudus. Makanya iblis ingin membuat kita melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, supaya kita jangan dekat dengan Tuhan walaupun Tuhan mau dekat dengan kita. Kalaupun Tuhan di sampingmu, kau gak akan bisa menikmatinya. Dan dibikinnya juga itu supaya kau melakukan kesalahan pada orang lain, pada suamimu, kepada sesama jemaat orang lain. Dan kau gak akan bisa menikmati walaupun kau dulu ketawa-ketawanya bisa. Meskipun kau sudah mengampuni dia, bisa. Karena yang hubungan kan kedua belah pihak kan. Tuhan baik nggak? Kalau kita nggak baik bisa nggak enak hubungan dengan Tuhan? Jadi itulah teknik iblis. Kan hubungan itu dibangun bersama kan? Iya kan? Yang namanya bersahabat kan kedua belah pihak berusaha kan melakukan yang baik atau salah? Yang baik kan? Nah sebaliknya hubungan itu bisa dirusak. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan dulu saya dengan si Anu kok bisa dekat enak ya? Kok sekarang kok gak enak gitu? Ya karena ada kesalahan. Makanya kalau mau kau membangun hubungan dengan Tuhan, teruslah terima firman. Firman itu membuat kita bisa. Tanpa firman kita gak bisa. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman segala sesuatu tidak ada yang jadi. Jadi kita kan doanya nampaknya ribet-ribet kan? Bukannya itu yang Tuhan minta. Yohanes 15 ayat 7 bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerima. Kalau nggak ada firman, jujur balik kau doa nggak dapat. Kenapa? Karena semua keinginan, perasaan, kehendakmu itu sudah di luar firman. Tapi kalau kau dalam Tuhan dan firman itu ada dalam dirimu, udah, kau akan ada dalam posisi yang benar, dalam dimensi yang Tuhan suka, dalam level yang Tuhan kehendaki. Jadi udah. Justru makin doamu bertele-tele itu bukti kamu belum intim dengan Tuhan. Kenapa belum intim dalam Tuhan? Dan kita terima terus firman itu. Cobalah kita Kristen kan mulai sekolah itu sampai sekarang. Apakah saudara tidak dengar khotbah?
Apakah saudara tidak tahu isi Alkitab? Tahu. Tapi kenapa begitu? Tadi ada dari Kisar video call sama saya. Dulu pernah aku bimbing dia, tapi nggak mau mengejar firman. Dan dia cerita, anaknya kebetulan sudah gila satu. Jadi ingin dia supaya didoakan anaknya. Lalu bilang, aku sekarang itu, dia panggil itu, sudah ini susah lah secara ekonomi. Adalah orang pedagang. Aku dengar ya, udah lama, udah capek. Lalu dia tanya, menurut itu kasih dulu masukan sama saya, kenapa kok bisa begitu? Karena dia udah tahu suaminya pun tua. Tahu dia bilang, dulu pun sudah pernah saya ajarin dia. Saya nggak bertumbuh. Ya, Matius 6 ayat 33 lah baca aku bilang. Matius 33, bukan Matius 6 33. Gak ada pekannya dia pekan. Hampir 3 kali tanya. Matius 33, bukan Matius 6 33. Dibukanya lah rupanya, dibacanya. Jadi maksudnya apa itu? Gara-gara itu. Jadi maksud itu aku belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yes, kemudian mana mungkin Tuhan bohong saya? Nah setelah itu dilupakannya itu, dan dia cerita, aku udah mau keluar dari kumpulan itu karena begini-begini, sakit hati gitu. Akan ketahuan kan? Aku keluar dari kumpulan itu. Aku bilang, kayak mana itu? Dapat itu. Karena orang ini udah pandai kali, ngomong pun pandai kali, jadi gak perlu banyak ngomong sama dia. Saya harus lihat posisinya dan dengar atau tidak. Lalu dia tuh udah capek dia ngomong. Perlu saya sabar mendengar dia itu adanya masalah. Nah, menurut pendapat itu kasih masukan, jangan keluar. Biasanya itu kamu yang harus menjaga hati. Apa yang mesti seperti itu? Gila itu lah, berarti gak perlu aku keluar. Ngapain keluar? Nah, lalu dia cerita, padahal dia yang menyakiti dia katanya, dia itu terus gereja itu, terus kebaktian itu, bahasa rohani itu. Kenapa bisa gitu itu? Berarti dia nggak lihat dirinya juga. Ya aku bilang, itulah bukti dia belum melakukan firman. Ya juga ya, kata. Orang terus disalahkannya, dia aja pun. Jadi kayak mana lagi itu? Iya dia dengar firman tapi tidak melakukan. Contohnya itu belum melakukan Matius 6:33, makanya gitu. Oh gitu ya? Iya. Nah, doakan kami tobat. Memang kalau di gereja kami ini kebetulan ya gereja lagi ini dia cari gitu. Maka carilah gereja yang membuat imanmu tumbuh. Karena gereja nggak menyelamatkanmu, tapi gereja yang membawa kau imanmu bertumbuh. Supaya kau diajari menerima dan melakukan firman. Cari. Iyalah itu ya. Maunya aku sesekali kebaktian ke sana. Nah itulah kira-kira banyaknya orang. Kelemahan orang aja dilihatnya dia sendiri. Begitu lagi susah. Jadi kalau kita sudah lahir baru, Kristus ada dalam diri kita. Kalau terus firman ada dalam diri kita, maka kita nggak berbuat dong. Sebabnya firman itu bergerak oleh pertolongan Roh Kudus, kita melakukan firman. Jadi kita bisa melakukan firman bukan karena tekad kita saja, bukan karena kekuatan kita saja. Karena kita dilahirkan kembali, karena firman terus ada dalam diri kita, lalu di mana ada firman, Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan, ada pergerakan, ada kuasa, ada pimpinan, penghiburan, segala macam. Gak ada firman, gak ada gerakan Roh Kudus dalam diri kita. Lalu doa kita pun akurat, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerima. Memang waktu kita belajar berdoa, wah yang hebat dan oke lah, kami belajar berdoa, ibarat belajar menembak, habis fail satu nggak kena sasaran, nggak apa-apa, namanya belajar, apa-apa. Tapi yang lebih mantap adalah ketika kita dalam Kristus dan firman-Nya tetap ada dalam diri kita, doanya kena kayak koboi yang jauh deh. Haleluya. Saya selalu berdoa begini. Roh Kudus tolong aku ajar ya berdoa. Di mana aku harus mengatakan. Dan Roh Kudus itu penolong yang akurat yang sempurna ya. Tapi Roh Kudus bilang, aku butuh firman dalam diri. Nah segala sesuatu enggak jadi kalau enggak firman.
Segala sesuatu jadi oleh firman, tanpa firman segala sesuatu tidak. Jadi kalau ada orang bilang aku penuh Roh Kudus padahal nggak pernah menerima firman, nggak benar ini. Tahu siapa pun dia bilang dia penuh Roh Kudus, kalau penuh firman itu udah penuh Roh Kudus. Karena di mana firman penuh Roh Kudus bekerja penuh. Firman menguasai, Roh Kudus menguasai. Firman dilanggar, Roh Kudus diam. Haleluya. Dulu ada kesalahan Pentakostakan, berdoa, langsung dia bilang, aku bernubuat. Padahal baca Alkitab tak pernah. Menerima firman dari mana? Akhirnya bukan nubuat, lubuat. Orang Cak bilang nubuat, kau yang buat bukan nubuat. Nubuat itu dari Tuhan, lubuat dia yang buat. Tapi kalau penuh firman, mau dibilang aku bernubuat atau tidak, itu jelas. Nubuat itu gini, Tuhan menaruhkan sesuatu dalam diri kita. Lalu Roh Kudus bilang, lepaskan. Aku ingin memberkati orang lain, lepaskan. Baik kepada seseorang, baik kepada banyak orang. Jadi gak perlu kita, gimana caranya ya? Caranya ya dekat melekat dengan Tuhan. Terus terima firman. Lalu nanti Roh Kudus tergerak. Jadi gampang Roh Kudus mengkomunikasikan maunya Bapa, maunya Yesus, maunya Dia. Lalu Dia kasih tahu sama kita, kasih tahu sama orangnya. Kalau kau nggak penuh firman, dari mana kau bisa bernubuat? Campur-campur lah. Setengah dari dirimu, setengah dari Tuhan, akhirnya salah. Haleluya. Haleluya. Orang yang berkata-kata dengan penuh firman, dengan orang yang berkata-kata dengan tidak penuh firman, beda. Kalau orang berkata-kata dengan penuh firman, dia nggak perlu maksa otaknya. Tapi kalau orang yang tidak penuh firman, dia mulai berkata-kata, dia kurus otaknya. Itu beda sekalian. Karena bersaksi itu sederhana aja. Sederhana aja. Terima firman yang hidup, yang kau alami, yang kau nikmati. Apa yang kau rasa, kau raba, kau lihat, kau nikmati tentang firman yang hidup, itu kan kau beritakan. Dan itu luar biasa. Itulah firman iman. Firman itu menjadi iman dalam diri kita dan kita lepaskan melalui mulut kita. Makanya perkataannya itu berkuasa sekali. Jadi cara nabi-nabi dulu beroperasi begitu. Musa pukul air, semua akan jadi darah. Bilang semua air di seluruh Mesir jadi darah. Jadi darah semua. Tuhan bilang pukul debu itu dan bilang semua debu di tanah Mesir jadi nyamuk. Jadi nyamuk semua. Haleluya. Jadi kita butuh penuh firman. Tadi pagi bangun berdoa, dapat firman. Ada konser, ada haplutan, ada apa terus. Sebab aku nggak bisa tanpa firman. Ada firman tidak yang terjadi dalam Tuhan. Kalau Tuhan melakukan semuanya menjadi baik. Haleluya. Amin. Buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Buka pikiranmu lebar-lebar pada Dia. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Bahkan Roh Kudus tidak bisa bekerja dahsyat tanpa firman dalam diri kita. Hanya orang yang haus lapar akan firman yang puas hidupnya. Karena dalam firman segala yang kita butuhkan ada. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa firman. Maka hanya orang yang memiliki, yang dipenuhi firman lah, segala sesuatu jadi pada kita. Roh Kudus akan dahsyat bekerja. Roh Kudus bekerja, ada kemerdekaan, ada pertumbuhan, ada pergerakan, ada kehidupan, ada damai sejahtera, ada pengudusan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada hubungan. Maka muncul dalam diri kita buah roh namanya. Itu hasil pekerjaan Roh Kudus akibat firman terus memenuhi kita. Hanya orang yang lahir dari Allah dan terus firman tetap ada dalam dia yang bisa mengalahkan iblis dan dosa. Urabakana masyantara di dalam kekuatan di hidupku.